Oke, kita semua tahu ya, kalau dengar kata visitasi akreditasi, bawaannya suka langsung tegang. Rasanya rumit, banyak dokumen, dan bikin deg-degan. Tapi, gimana kalau kita coba bedah bareng-bareng proses untuk tahun 2025 ini? Kita buat semuanya jadi lebih jelas, lebih santai, dan yang pasti, lebih siap dihadapi. Yuk, kita lihat panduan resminya. Hal pertama yang perlu kita tahu, dan ini mungkin bikin kaget, seluruh proses visitasi yang super intensif ini ternyata cuma dipadatkan dalam 2 hari. Betul, Anda nggak salah dengar. Cuma 2 hari buat asesor melihat semuanya. Dan kalau kita hitung jamnya, totalnya itu cuma 16 jam kerja. Artinya, 8 jam setiap hari yang benar-benar fokus. Jadi ini bukan sekedar kunjungan formalitas ya, ini tuh beneran kayak lari sprint buat evaluasi. Padat dan super efisien. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda semua, jadwal visitasi udah di tangan kan? Udah siap belum nih buat menghadapi 2 hari penentuan ini? Tenang, tenang. Kita di sini akan kupas tuntas semuanya, biar Anda dan tim bisa melewati 2 hari ini dengan lebih percaya diri. Oke, kita mulai dari bagian yang paling krusial, yang sering jadi penentu segalanya, persiapan sebelum asesornya datang. Apa yang kita lakukan di fase ini, itu bisa jadi pembeda antara visitasi yang lancar jaya, atau yang, ya, sedikit kacau. Jadi, yuk kita perhatikan baik-baik bagian ini. Jadi ada 2 tugas utama di sini. Gampang kok. Pertama, koordinasi. Asesor nanti bakal telepon atau kontak sekolah buat mastiin jadwal dan ngasih tahu, nanti saya mau ngobrol sama si A, B, C, ya. Kedua, dan ini poin pentingnya, siapkan bukti kinerja. Ini tuh bukti fisik dari dokumen-dokumen yang udah Anda upload di Sispena. Kuncinya, Anda nggak perlu bikin dokumen baru, nggak usah rempong. Cukup siapkan yang sudah ada untuk ditunjukkan. Simpel kan? Dan hari H pun tiba. Kita masuk ke hari pertama, data dan observasi. Disinilah semuanya dimulai secara resmi. Fokusnya apa aja? 3 hal, presentasi kinerja sekolah, observasi langsung ke kelas, dan ngobrol-ngobrol sama guru serta orang tua. Biar lebih kebayang, ini dia rundown-nya. Anggap aja ini peta buat hari pertama. Dimulai jam 8 pagi dengan temu awal, lanjut asesor jalan-jalan buat observasi, terus wawancara guru, dan ditutup dengan sesi bareng orang tua. Kelihatan kan, alurnya tuh rapi dan efektif banget. Nah, ini bagian favorit saya. Kutipan ini tuh diambil langsung dari panduan resminya loh. Artinya apa? Lupakan deh penyambutan yang heboh-heboh, pakai spanduk atau tarian. Asesor tuh nggak butuh itu semua. Mereka cuma pengen lihat satu hal, realitas sekolah Anda disajikan dengan jujur apa adanya. Itu penghargaan tertinggi buat mereka. Oke, jadi selama 1 jam itu, asesor bakal observasi langsung. Gimana pembagiannya? Kira-kira sekitar 20 menit mereka akan masuk ke dalam kelas, melihat proses belajar mengajar. Sisa waktunya dipakai buat keliling lingkungan sekolah, lihat interaksi siswa di luar kelas, lihat fasilitas. Ini kesempatan mereka buat ngerasain langsung denyut nadi sekolah Anda. Setelah melihat-lihat, sekarang giliran mendengar. Dari siapa? Tentu dari para guru. Minimal 3 guru bakal diajak ngobrol. Dan ini bukan asal pilih ya. Biasanya akan dicari kombinasi antara guru yang sudah senior dan yang masih baru, biar dapat perspektif yang seimbang tentang proses mengajar, manajemen, sampai suasana belajarnya. Sebagai penutup hari pertama, suara dari komunitas juga penting. Makanya, asesor akan ngobrol dengan perwakilan komite sekolah dan para orang tua. Ini penting banget buat melengkapi puzzle, biar gambaran tentang sekolah jadi utuh dari berbagai sisi. Oke, 1 hari terlewati, lanjut ke hari kedua, suara dan keputusan. Nah, kalau hari pertama fokusnya lebih ke observasi umum, hari kedua ini kita gali lebih dalam lagi. Fokusnya pindah ke suara yang paling penting, yaitu siswa dan konfirmasi akhir dengan para pimpinan. Ini dia peta buat hari kedua, bisa dibilang ini babak penentuannya. Pagi-pagi dimulai dengan sesi ngobrol bareng siswa, lanjut dengan wawancara mendalam sama kepala sekolah, dan puncaknya di sore hari, pertemuan akhir untuk umpan balik. Alurnya sangat jelas ya, dari akar rumput sampai ke puncak pimpinan. Dan inilah menurut saya jantung dari hari kedua, suara siswa. Minimal 5 siswa akan diajak ngobrol. Dan lagi-lagi ini nggak asal comot. Harus ada perwakilan dari kelas bawah dan atas, laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau ada, siswa dengan kebutuhan khusus juga dilibatkan. Tujuannya? Sederhana. Memastikan pengalaman belajar dari sudut pandang mereka sebagai pelanggan utama sekolah benar-benar didengar. Setelah semua suara terkumpul, dari guru, orang tua, siswa, sekarang saatnya triangulasi akhir. Istilahnya keren ya, tapi artinya simple kok. Ini tuh proses cross-check.
asesor akan konfirmasi semua temuan mereka ke kepala sekolah dan pimpinan. Pak, Bu, tadi saya dengar begini dari siswa. Datanya bilang begitu, benar nggak? Kira-kira seperti itu, terutama soal perencanaan, kurikulum, dan anggaran. Akhirnya, visitasi ditutup dengan pertemuan final. Satu hal yang perlu dicatat, ini bukan sidang atau ceramah satu arah loh ya. Ini adalah dialog. Asesor akan membagikan temuan-temuan awal mereka dan sekolah punya kesempatan untuk merespon. Anggap aja ini sebagai sesi coaching gratis. Kesempatan emas banget buat dapat masukan yang membangun. Eits, jangan lega dulu. Asesornya memang sudah pulang, tapi prosesnya belum selesai 100%. Kita masuk ke fase terakhir. Setelah visitasi selesai, masih ada beberapa pekerjaan rumah administratif via online yang harus dituntaskan. Ada 3 tugas online yang wajib diselesaikan. 1. Tanda tangan digital berita acara di Sispena. Gampang. 2. Kepala sekolah wajib mengisi kartu kendali. Ini sifatnya rahasia, isinya adalah feedback Anda soal kinerja asesor. Dan yang ketiga, ini kuncinya nih, sertifikat akreditasi Anda yang baru, itu baru bisa didownload setelah kartu kendali diisi dan dikirim. Jadi, langkah kedua tadi itu ibarat gerbang menuju sertifikat Anda. Jangan sampai terlewat. Pada akhirnya, kalau kita pikir-pikir lagi, proses ini kan mengumpulkan banyak sekali suara. Suara guru, orang tua, siswa, sampai pimpinan. Ini bukan lagi sekedar ujian, tapi sebuah kesempatan buat sekolah untuk menceritakan kisahnya sendiri. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Dengan semua suara yang sudah didengar itu, cerita apa sih yang sebenarnya sedang dituturkan oleh sekolah Anda?